Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kesempatan sekarang saya ingin membahas tentang zaman ini sekarang menuju ke depan, apalagi di tahun 2023 itu zamannya pemuda berjanggut. Kenapa saya bilang zamannya pemuda berjanggut? Simak, tonton pembahasannya sampai selesai, tonton saja. Ini pemuda berjanggut zamannya atau masa. Jadi sekarang sudah diributkan dunia gelap di tahun 2023 menjelang tahun 2023 itu akan banyak yang terjadi kan, banyak yang bilang juga seperti itu. Terus saya pernah membahas kemarin-kemarin tentang matahari terbit dari timur. Nah, pemuda berjanggut ini dimulai dari November lah kalau nggak salah. November itu mencari istilahnya jadi begini. Kelak pemuda berjanggut ini yang akan membawa para kesatria yang ke Lebak Cawene. Itu yang ada dalam buka Cilewangi. Gambarannya seperti apa? Saya pernah menjelaskan pemuda berjanggut itu siapa. Ini hanya sekedar versi saya, jangan dipercayai ya. Untuk tentang pemuda berjanggut ini hanya versi saya. Jadi begini, kalau hasil bacaan saya atau tafakur saya mempelajari kejadian-kejadian yang saya ketahui, entah dari kehidupan pribadi, entah dari alam, entah dari prediksi-prediksi gitu kan. Nah, ini saya coba tafakuri, semuanya dirangkumkan gitu. Nah, saya menemukan satu jawaban, yaitu ini masanya yang disebut pemuda berjanggut. Seperti apa pemuda berjanggut itu? Pemuda berjanggut itu kan yang membawa sarung tua, berpakaian serba hitam. Jika kita berfokus pada warna hitam atau pakaian warna hitam, saya menjelaskan bahwa hitam itu kalau dari elemen ya, 4 unsur alam itu hitam itu tanah.
berarti berpakaian serba hitam itu adalah manusia. Saya sering berbicara tentang ketika menemukan titik nol, kita akan merasa seperti yang disebut manusia itu tidak ada apa-apanya. Unsur bumi, manusia. Sarung, janggut, itu kan identik dengan suatu agama, suatu kepercayaan di Nusantara ini. Kenapa ada nama, ada sebutan sarung tua? Jika kembali lagi kita pada rujukan yang diberikan oleh yang Prabu Siliwangi tentang Uga Wangsit Siliwanginya, yaitu menemukan Kisantang. Kisantang ini yaitu yang saya pelajari melalui patilasan beliau yang di Garut. Di situ ada tempat-tempat istilahnya ketika beliau ingin kembali istilahnya menjadi jati dirinya manusia. Jati dirinya manusia karena beliau itu memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, gitu kan? Tapi kesaktian itu membawa beliau ke titik kesombongan yang tidak terasa atau tidak menyadari bahwa itu suatu kesombongan. Seperti apa kesombongan itu? Itu Kisantang ketika mencari lawan yang ingin mencari lawan yang mampu mengeluarkan darah di tubuhnya. Itu tidak terasa kesombongannya. Meskipun tidak mengagung-agungkan dirinya bahwa dirinya itu tidak bisa dikalahkan. Itu gambaran ketika kehidupan manusia di zaman sekarang. Banyak orang yang sombong tapi tidak terasa, tidak merasakan bahwa dirinya itu sombong. Gitu istilahnya. Ria atau apalah istilahnya, sombong itu berkaitan dengan ego atau hawa nafsu kita. Nah, makanya Eyang Prabu Siliwangi menganjurkan Kisantang. Itu sangat dalam maknanya. Ketika kita ingin menggali itu, dibutuhkan kesadaran. Kenapa dibutuhkan kesadaran? Jika kita tidak sadar, tidak eling, tidak waras, akan tidak bisa menerima istilahnya kebesaran yang maha kuasa. Karena jika kita tahu Allahu Akbar, kita berbeda pendapat, itu sudah termasuk Allahu Akbar. Pendapat si A begini, pendapat si B begini. Kalau kita eling, kita waras, kita akan tahu perbedaan ini kebesarannya, kebesaran Allahu Akbar. Kenapa harus jadi ribut? Itu tentang pandangan, gitu kan?
Kalau Prabu atau Ki Santang ini ingin mencari lawan yang mampu mengeluarkan darahnya, ditunjukkan, yaitu suruh bertemu dengan yang ada di Arab sana, yaitu Ali bin Abi Thalib. Hanya sekadar mencabut tongkat, beliau bisa keluar darah, tidak bisa mencabut tongkat itu. Beliau ingin bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak diketahui. Ibaratnya tahu nama tidak tahu rupa, istilahnya seperti Satria Piningit, cuma namanya saja yang kita tahu tapi orangnya kan tidak tahu. Nah, seperti itu. Ingin disuruh nyabut tongkat itu tidak mampu sampai bisa mengeluarkan darah. Nah, di situ beliau sadar bahwa yang ia temui itu yang ia maksud. Jadi kesaktian seperti apa jika ada orang, ibaratnya kan saya bilang nih tentang Islam atau tentang umat manusia, pancegnya ini bukan panceg, gambaran manusia ini yaitu yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Kenapa? Seperti yang pernah saya bahas ya, tentang yang pernah dikoreksi itu tentang yang dibilang yang Wildo itu Nabi Muhammad itu jasadnya Allah, raganya Allah gitu. Nah, ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu tentang kehidupan manusia, harus begini harus begitu kan, melalui beliau. Nah, jadi patennya lah istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu patennya. Nah, jika ingin mencari rujukan tentang Islam yang sejati, yaitu yang dari Ali bin Abi Thalib, sahabatnya itu untuk yang kesininya tidak tahu. Itulah penyebab terpecahnya Muslim. Nah, yang disebut sarung tua berjanggut itu di zaman ini pemuda berjanggut membawa sarung tua, yaitu untuk kita kembali mengingat apa yang kita pakai sekarang. Sarung itu jenisnya kain itu untuk bahan pakaian kita. Sementara kita hidup dalam hidup ini, kalau kita tidak berpakaian, apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Pakaian di sini bukan baju maksud saya, tapi pakaian di sini kita ingin berjalan menuju Yang Maha Esa. Ketika kita pulang nanti, meninggal, apa yang kita pakai untuk menuju ke sana? Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada bahkan banyak. Karena mayoritas di Nusantara ini Muslim, dan saya pernah menjelaskan di Sabda Palon Nagih Janji bahwa ajaran Muslim ini banyak kesamaan dengan ajaran yang leluhur ajarkan di zaman itu. Makanya di sini timbul perpecahan ketika Muslim menguasai Nusantara tentang kepercayaan ini.
timbullah banyak masalah. Masalah apa? Masalah perbedaan. Padahal banyaknya terpecahnya muslim ini hanya sekedar untuk kita pelajari satu persatu kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu mempelajari satu persatu tentang keesaan Tuhan, jangan akui apa yang mereka pelajari itu yang paling benar. Jangan begitu. Itu namanya, kalau dalam istilah lebak cawene, membawa wadah yang kosong. Tadi kan saya menyinggung tentang pemuda berjanggut sedang mencari para kesatria yang siap membawa gelas kosong, membawa wadah yang kosong. Itu lebak cawene. Membawa wadah yang kosong untuk diisi. Peranan pemuda berjanggut apa? Peranan pemuda berjanggut ini menunjukkan tentang kebesaran yang Maha Kuasa kepada orang-orang yang istilahnya di lebak cawene, yang sedang berada di lebak cawene. Tujuan pemuda berjanggut ini membawa para kesatria ke lebak cawene untuk sama-sama membuka lahan baru, yaitu memberikan pencerahan bagi mereka istilahnya yang belum terbuka, yang merasa tidak memiliki wadah yang kosong. Jadi pemuda berjanggut dengan para kesatria ini menuju lebak cawene untuk memperbaiki pondasi umat manusia. Hanya saja di situ ada rintangannya. Seperti apa? Ya, namanya juga perjalanan yang saya bilang Siratal Mustaqim. Pasti ada rintangannya. Ya, apalagi kalau kita tidak pasti menemukan yang keras hatinya. Karena intinya begini, pemuda berjanggut dengan para kesatria ini bertujuan untuk membantu apa? Membantu masyarakat agar mampu membuka batu satangtungnya rumah bacahan, agar mereka bisa pada masuk dan tercerahkan. Hanya saja mereka belum. Lebak cawene itu apa sih kalau dalam Islam? Lebak cawene itu syariat. Lebak cawene ini syariat kalau dalam Islam. Wadah agar kita bisa menemukan atau bisa menampung masukan orang lain yang setidaknya berbeda dengan kita, agar kita bisa mengenal Sang Ratu Adil itu seperti apa.
dibutuhkan wadah yang kosong. Syariat, wadah yang kosong itu syariat, tempat, alat. Kita harus bisa menyiapkannya. Dan pemuda berjauh dengan para ksatria akan memberikan cara-caranya yang disebut tirakatnya. Syariatnya sudah ada, tirakatnya sudah diberikan, tinggal tergantung manusianya. Cara mempelajarinya harus seperti apa? Akan menemukan yang disebut hakikatnya. Di situ akan banyak lagi ilmu Allah yang tergali. Piningitnya di sana. Ada yang mampu, ada juga yang tidak. Jadi banyak yang tidak menerima pemuda berjanggut ini. Pemuda berjanggut ini yang akan membawa para ksatria ke Lebak Cabang agar disatukan, manunggal. Manusia semua bisa merasakan kebesaran yang Maha Kuasa. Itu 2023 dunia gelap gulita. Karena apa? Syariat. Merasa wadah ini penuh. Makanya digambarkan dalam kehidupan banjir, banjir, banjir. Angin, angin, angin. Itu apa? Karena kehidupannya selalu tidak ingin. Ibaratnya dalam mempelajari sesuatu itu, mereka sudah terpuaskan, sudah merasa sudah, padahal mereka masih hidup. Sudah mentok, tidak mau mempelajari kebesaran yang Maha Kuasa. Makanya saya sempat membahas konten yang tersesat. Sesat dan tersesat itu berbeda. Tersesat itu masih bisa diluruskan, tapi yang sudah sesat itu tidak bisa diluruskan. Tersesat ini bagi kaum yang mengerti. Tersesat bagi kaum yang mengerti, kalau sesat kaum yang tidak mengerti. Istilahnya, kaum tersesat ini kaum yang sudah benar-benar tidak mau mendengar orang lain, itu yang sesat. Kalau yang tersesat masih bisa menerima dan mau mempelajari perbedaan tentang pandangan. Melalui apa yang barusan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Pemuda berjanggut membawa para ksatria ke Lebak Cabang ini untuk bersama-sama membuka lahan baru, memperbaharui yang disebut fondasi dasar dalam mengenal Yang Esa. Sarung tua, kembalikan
Intinya begini, adiluhung ini akan menunjukkan kalau dalam Islam itu Islam yang sejati. Fahami, pemuda berjanggut akan membawa para kesatria menuju Lebak Sawene untuk membuka lahan baru. Dimulai di bulan 11 ini, karena akan menemukan rintangan yang sangat besar itu di tahun 2023. Karena sebelum bencana atau ini itu terjadi, pemuda berjanggut ini berusaha membuat masyarakat eling dan waspada. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.